menimbulkan satu kekuatan lagi ya dari Bu Mar gitu. Nah, kalau nih ya Bu Mar kan tadi kan kita nih banyak sebenarnya para terapis itu yang merasakan kalau justru kita berdakwah kepada keluarga sendiri tuh kita sulit gitu loh dengan keilmuan yang kita miliki. Nah, ini gimana nih kalau dengan Bu Mar terhadap keluarga sendiri gitu? Ya alhamdulillah sih Mbak, banyak juga fungsinya, banyak juga manfaatnya untuk keluarga sendiri, terutama untuk anak saya yang saat itu ini Mbak, anak saya nomor 2 waktu itu masih lulus SLTA ya, itu dia terjatuh dan terjadi gagal otak, Mbak. Oh, ya harus masuk rumah sakit. Ya. Kalau gagal otak udah pasti harus di itu ya. Iya. Dioperasi ya jatuhnya. Iya, muntah darah gitu. Iya udah. Iya. Fix ya. Gejala gagal apa? Iya. Tanda gagal otak muntah darah. Terus? Iya. Memang ada gambarnya juga sih Mbak. Oh langsung di itu ya di foto ya MRI. Nah pas udah tenang ngubungin Pak Puji. Gitu. Hanya saya telepon Pak Puji terus keluhannya begini, saya ceritakan semuanya. Ya udah besok ambil herbalnya ke Klaten gitu. Saya pagi banget itu Mbak naik ojek dulu bukan Gojek ya. Ojek belum ada kali. Belum ada. Ya. HP-nya aja masih SMS udah ada. Belum ada Gojek kali. Iya itu jemput herbal itu dan baru Jogja Klaten ya. Ya Jogja Klaten itu alhamdulillahnya belum masuk obat-obatan yang macam-macam. Pas sempat masuk. Nggak sadar berarti kan ya? Nggak sadar sama sekali. Kondisinya nggak sadar. Iya nggak sadar. Sesekali ada sadarnya tapi banyak nggak sadarnya. Ketika sadar juga blank kayaknya ya. Gitu. Blank. Iya. Bayangannya kan gitu ya kalau orang kena otak. Terus? Gitu. Saya bilang sama ini yang rawat. Mbak yang mengganti pampersnya biar saya aja, yang ini saya aja. Karena saya pengen cari kesempatan untuk ini. Masukin obatnya ya. Iya, gitu. Nah, obatnya itu karena nggak bisa ditelen kan, Pak Bugi udah pesen dimasukin ke air terus biar dia sedot-sedot gitu. Dia masih bisa Mbak minum, tapi dia ngeblank tapi bisa nyedot gitu. Untuk urusan oral mulut makannya masih sadar lah ya. Masih sadar, gitu. Iya. Alhamdulillahnya. Berapa kapsul tuh dikasihnya? Baru 4 Mbak. Berarti pagi dikasih setelah datang? Iya, setiap 2 jam saya kasih Mbak. Karena kan ada observasi di itu. Itu hasil ronsennya belum dibaca dokter, memang dokternya belum visit? Udah ada hasil ronsennya. Memang anak saya udah ada keputusan. Udah ada, tapi itu kan di mana itu Mbak kalau masuk itu di mana? Di ICU ya? Di ICU, terus itu udah dipindahkan ke ruang rawat. Bukan, yang pertama di UGD Mbak. Oh UGD. Terus di ICU. Nah, persiapan mau itu ya. Nah, dokter yang aslinya datang nih. Itu dokter UGD ya awalnya. Dicek lah dia. Setelah masuk 4 kapsul. Ya, dicek dokter yang spesialis terus ininya ya. Nggak tahu bagaimana dicek, coba observasi ulang katanya gitu. Datanya mana gitu. Terus ini kayak gitu. Ini nggak ada gejala gagal otak. Lah ini ada ininya. Mungkin terjadi kesalahan apa nggak tahu. Jadi kasihanlah itu perawatnya naik turun nggak tahu. Akhirnya difoto ulang. Kayaknya difoto ulang. Ya, kan saya di luar Mbak, nggak tahu. Qadarullah ya. Qadarullah memberikan satu kesembuhan lewat herba tadi ya. Di rumah sakit di Jogja gitu ya Mbak, nggak usah disebutin. Oh iya, rumah sakit gitu ya. Oke. Privasi saya jaga juga. Berarti setelah itu timbul ya kepercayaan dari keluarga. Makin percaya, makin percaya. Makin kesini juga ini. Nggak cuman anak, bahkan sampai ke cucu juga. Oh iya, ada pengalaman apa lagi nih terkait cucu? Aduh. Ibu Mari cucunya udah berapa sekarang? Cucu saya udah 4 mau 5 ini Mbak. Gitu. Alhamdulillah. Oke, ada pengalaman apa lagi nih? Kayaknya saya harus cerita lagi nih, mungkin pengalaman terkait cucu nih. Habis ini baru kita eksplor lagi nih, Bu Mar ini ke depannya mau apa gitu ya. Gitu. Oke. Gimana Jadi kebetulan cucu saya yang dari anak kedua, dari yang jatuh tadi, itu di sekitar 5 bulan nih Mbak. Kehamilan 5 bulan. Kehamilan 5 bulan itu terjadi rembes ketuban. Oh. Iya. Karena harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya. Udah rumah sakit. Jadi saya telepon Pak Puji tapi udah terlanjur ditangani rumah sakit. Jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya
harus dilahirkan gitu. Sesar atau normal jadinya? Normal karena itu udah sempat si ibunya, si mamanya. Berarti kontraksi tetap ya di 5 bulan iya, itu ya? Iya, kontraksi. Itu saya masukin herbal. Mau tahu Boleh herbalnya? disebut nggak herbanya? Boleh Sebut disebut nggak? aja lah. Boleh banget, silakan boleh disebut. Tivan Power namanya. Oh, Tivan Power. Oke. Oke, udah 2 herba nih yang disebut nih berarti nih. Oke. Iya. Tivan Power namanya. Iya, Tivan Power itu ya. Alhamdulillah yang tadinya kemungkinan terburuknya itu tadi kalau nggak cepat lahir meninggal. Iya, karena di umur segitu ya. Alhamdulillah cepat lahir. Selamat. Alhamdulillah selamat sampai sekarang. Beratnya berapa tuh? Masih 5 bulan jalan 6 bulan berarti kan? Iya, iya. Berapa minggu? 22 22 minggu. 22 minggu. Iya, 5 jalan 6 ya berarti Iya, ya. Jadi lahir dengan keadaan yang maaf cakap, begitulah. Mungkin Ya, tahu kebayang kayak ya, gitu, bayi kebayang. belum sempurna lah ya Iya, gitu ya. Terus parunya juga bermasalah, Ah. semuanya bermasalah kayak gitu. Alhamdulillah bisa sehat sampai sekarang, tapi ya itu tadi dopingnya untuk mamanya banyak. Nyebutin herbal lagi nih. Sebutin satu lagi deh, boleh deh. Iya. Nggak boleh lebih dari 3 deh, boleh satu lagi. Iya. Herba buat mamanya gitu ya. Untuk mamanya si bayi itu kan karena si bayi butuh ASI ya. Biar ASINya itu berkualitas kan harus mengkonsumsi makanan yang berkualitas, kecuali makanan berkualitas didukung dengan herbal-herbal juga. Itu adalah madu revi masuk. Terus susu ini kambing masuk. Pokoknya yang produk-produk dari sini. Produk dari Al-Fatih ya semuanya. Al-Fatih semuanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang udah berapa tahun cucunya, Bu? Sekarang yang itu ya, alhamdulillah sih. Saya karena ini banyak herbal Al-Fatih untuk dia, saya namakan Fatih juga. Oh, Masya Allah. Namanya Iya, Fatih. Fatih juga. Oke. Iya. Oke, Bu Marwa, Fatih. ternyata justru Bu Mar itu tidak mengalami kesulitan ya untuk menerapkan holistik di keluarga ya seperti Iya, itu ya gitu alhamdulillahnya ya. seperti itu. Oke. Nah, itu tahun berapa tuh kemarin tuh lahiran? Lahiran tahun berapa kalau sekarang udah 4 tahun ya? 4 tahun berarti 2018 ya. Maaf deh. 18 ya sekitar. Mbak tak itu. suruh mikir ya. Saya suruh ngitung ya. Iya, Mana maaf, sih? maaf. Aduh. Oke, Bu Mar. Jadi Masuk selama mbah sih. Iya, ya udah jadi mbah ya. Cucunya udah mau 5 jadi mbah namanya Iya, gitu ya. Oke. Bu Mar, dari tahun 2018 berarti Bu Mar masih aktif menterapi para pasien. Bu Mar lanjut terapi di Jogja berarti ya? Banyak sih pasien di Jogja, alhamdulillah. Soalnya kan Bu Mar sekarang di Batam tuh gimana Iya. ceritanya gitu maksud saya tuh. Ceritanya tuh berawal dari ini aja. Pertama nganter cucu yang pertama yang lahir besar juga. Jadi saya tuh cucu saya waktu itu tuh Besar kecil. besar kecil. Yang ini 1,6 ya kalau nggak salah? Enggak, 1,2. Oh 1,2, kemudian yang dari satunya lagi 4,5. Masya Allah. Luar biasa. Dan satu lagi Mbak, enggak sesar. Wih, Hebatnya 4, apa ya? Setengah, pokoknya 4,5 kilo. itu anak pertama ya? Iya, anaknya yang sekarang ada di Batam ini. Oh, Si Kenjo. gitu. Enggak sesar juga. Tivan Power juga. Nah, sebut lagi. Tuh, Ya, sebut oke. lagi. Oke. Emang itu kenyataannya. Iya bener lah. Oke. Jadi terus gimana ceritanya tapi sampai terus hijrah ke Batam? Ya itu, pertama ngantar Kenjo kan bapaknya, Bapak Kenjo ada di Batam kan, ada di Batam. Ya alhamdulillah. Sampai ke Batam itu adalah kawan juga yang kebetulan muridnya Pak Puji kayak gitu. Di sana ada peluang juga, alhamdulillahnya. Itu bukan peluang bisnis yang saya ini ya, yang saya Lihat. ungkapkan. Ya saya lihat, wah ini di sini butuh diperjuangkan. Gitu. Jadi saya pengen merangkul teman-teman itu, karena di Batam ini banyak teknik ya, banyak teknik terapi. Oh gitu. Banyak sekali. Bahkan saya juga bergabung sama mereka di berbagai teknik itu karena saya pengen istilahnya itu apa ya Mbak istilahnya? Kalau biar kita banyak saudara, biar Guyup. kita banyak guyup kayak gitu. Sesama terapis. Ya. Yang pengennya itu ayolah ini loh kalau kita itu kamu kan terapis juga, kamu kan pinter di teknik juga dibanding aku tuh pinter loh kalian. Cuman sayangnya kalian ini kegunaannya untuk apa itu kalian nggak terlalu paham di situ. Dan si akarnya lah ya, seperti yang Bapak saya bilang pengen ya. mengenalkan akarnya ke mereka. Jadi Karena pengen itu kenalin wujud ilmu cinta saya holistik. sama mereka kayak gitu.
Dan pasien di sana itu banyak, Mbak. Karena memang yang di sana yang diunggulkan bukan malah rumah sakit menurut saya, malah terapi-terapi kayak tradisional kayak gini tuh. Oh, malah mereka di Batam itu malah peluangnya seperti itu ya? Iya, peluangnya seperti itu. Jadi apa tuh yang Bu Mar coba untuk lakukan usahanya untuk tadi mewujudkan keinginan tadi saat ini yang sudah dilakukan? Ya, saya berusaha menyampaikan ilmu Bapak ini ke teman-teman dulu. Terus monggo kalau ada yang mau ikut dari yang nggak berbayar, ada yang mengganti uang bensin istilahnya itu ada. Gitu. Tapi ya itu tadi Mbak, karena yang namanya ilmu ini nggak semuanya ini ya, yang tadinya tuh belajarnya banyak berguguran tuh, iya seperti itu. Kan teman saya di sini juga. Kalau menurut Bu Mar apa tuh yang menyebabkan orang-orang itu ketika belajar holistik dia nggak bisa bertahan? Beda ya dengan Bu Mar yang dari tahun 2011 sampai sekarang loh gitu udah masuk 12 tahun kan berarti kan ya, dari 2011 kan udah 2023 gitu, dan masih mau datang lagi nih ke Purwokerto untuk memperdalam ilmu lagi. Menurut Bu Mar apa sih yang ada di pikiran mereka sehingga mereka nggak bisa bertahan di holistik? Mungkin merasa sulit kali ya. Nggak tahu juga. Mungkin itu mungkin. Kalau menurut Bu Mar apa? Sulit nggak ketika sulit, belajar holistik? Tapi belajar di sini tuh memang kalau untuk dikatakan susah ya susah kayak gitu. Tapi ketika kita niatkan itu kemudahan pasti akan didatangkan. Pasti akan didatangkan. Ya mudah-mudahan nih dengan Bu Mar bisa cerita kepada sahabat holistik ya, bagi teman-teman yang mau belajar holistik nih ya, perjuangan Bu Mar Giningsih ini tuh yang dulu tuh sampai buku aja nyicil, untuk bayar aja nyicil. Kalau sekarang udah banyak pelatihan online nih jatuhnya ya, yang dimana biayanya lebih murah, terus bisa dari mana aja gitu ya. Dan saya fasilitasnya juga udah oke gitu ya. Terus konsultasi juga sudah difasilitasi ketika kita belajar, kita mau langsung terjun, kita bisa dibantu oleh Pak Puji untuk konsultasi analisa lidah yang beda sama dulu gitu ya, seperti itu ya gitu ya. Oke, Bu Mar, apa sih harapan untuk diri Bu Mar dulu deh? Kedepannya tuh pengen spesialisasi untuk mengamalkan ilmu holistiknya tuh di mananya sih gitu untuk teknik terapinya gitu? Kalau untuk teknik terapi, alhamdulillah udah berbagai teknik. Akhirnya saya pelajari. Ya walaupun di sini dulu juga udah pernah diajarin juga dulu. Di sini semua diajarkan. Tapi kan saya belajar lagi teknik-teknik, terutama di Batam ini Mbak, karena di sana kan banyak sekali untuk teknik itu banyak sekali. Belajar teknik malah justru terbuka ya, banyak. Iya terbuka. Ya. Jadi saya ketika ngikut di teknik itu, teknik ini cocoknya untuk apa, untuk kasus apa kayak gitu, karena udah ada dasarnya ini, jadi berpikir kayak gitu. Iya. Jadi selama ini yang dipakai teknik apa aja nih? Mungkin biar sahabat holistik tahu kalau nanti ke Batam punya keluhan. Oh gitu. Nah, ini apa aja nih teknik yang bisa Bu Mar berikan untuk pendampingan jika ada yang punya keluhan gitu? Oke. Bekam bisa. Bekam api, bekam kan ada bekam api, bekam api tanduk, bekam api yang gelas itu, guasa, kerik guasa, terus apa itu, pijat, masas itu tadi. Masas tadi ya. Oh, itu andalan banget ya dari dulu ya berarti ya. Masas. Gitu. Saya udah uji kompetensi kalau kalau masas sudah dapat nih ya sertifikasinya ya. Yang lainnya agak susah sih. Iya. Itu terus akupuntur insya Allah. Oke. Baik Bu Mar. Udah lumayan. Tapi kembali lagi di diagnosa dulu, nanti terapi apa yang cocok. Kalau memang saya nggak mampu, nanti saya kasihkan teman saya yang lebih mampu. Misalnya taunya dia ternyata bukan fisik, berarti kembalikanlah kepada yang berhaknya gitu ya untuk menterapi. Tapi yang terpenting adalah sebenarnya kalau menurut Bu Mar nih ya, dari sekian banyak pasien yang Bu Mar sudah pernah tangani, tadi kan dibilangnya sindrom, belajar panas, dingin, lembab, kering gitu. Sindrom apa nih yang rata-rata dari pasien-pasien Bu Mar yang sering Bu Mar temuin baik selama di Jogja maupun di Batam? Lembab dingin. Lembab dingin ya? Iya. Kombinasi berarti ya? Iya. Lembab dingin. Ke bawah ya, bukan ke atas ya, bukan. Lembab dingin. Pola makan penyebabnya. Oke. Selain itu apa lagi tuh Bu Mar? Kebanyakan lembab dingin. Jadi terapi untuk yang
Ini enggak semua terapi bisa diberikan. Oke, kalau lembab dingin apa tuh terapi yang paling tepat ini? Tergantung juga orangnya, nanti dicek dulu, tergantung fisiknya juga. Berarti nggak langsung asal putusin aja, oke bekam aja gitu atau moksa enggak ya? Enggak. Lebih diagnosanya lebih dalam lagi Allah ya. menciptakan ilmu kan macam-macam. Untuk yang masalah api aja kan banyak, makanya Allah menciptakan ada bekam api yang tanduk, ada bekam api yang kaca, ada moksa. Ini bukan manusia yang menemukan, itu ciptaan Allah loh. Ciptaan Allah, Iya, Masya gitu. Allah ya. Berarti kan ini ada ini terjadi dingin di permukaan, di tengah apa di apa, itu beda-beda lagi. Beda ya, luar biasa ya. Oke. Kalau misalnya dirata-ratain ya, diinget-inget aja sih saya kepengen. Soalnya ini udah lama banget dari 2011 gitu ya. Iya, Bu, ya. iya. Heeh. Kalau dihitung secara kuantitas, sudah berapa orang yang pernah Bu Mar tanganin? Aduh, berapa ya? Di catatan di klinik aja udah ribuan, Mbak. Masya Allah. Ya kan dari tahun ke tahun. Luar Mbak. biasa Bukan ya. berarti sombong loh ya. Ini kan Mbak Aya nanya. Iya, enggak, saya pengen membandingkan. Namanya murid fosil pasti harusnya emang udah lebih banyak, berarti perkiraan saya benar gitu loh. Iya. Validasi berarti gitu. Iya. Oke Bu Mar, kita sudah banyak ngobrol-ngobrol nih tentang pengalaman Bu Mar. Saya yang luar biasa ya kalau saya melihatnya dari mulai pengalaman dengan pasien dari luar yang tadinya tanpa bahasa yang lancar aja sudah bisa ini, terus kemudian kembali ke keluarga, karena memang kalau kita belajar memang ke keluarga dulu yang kita ini kan ya. Kemudian Bu Mar juga akhirnya dari keterpurukan bisa bangkit lagi gitu ya dengan kata-kata yang menurut Bu Mar waktu itu begini doang jawabannya gitu ya, Iya, tapi begini ternyata doang setelah itu sama jawabannya. Allah dikasih diberikan pasien yang membuat Bu Mar untuk bisa bangkit kembali gitu. Oke. Untuk kedepannya nih ya, mungkin kayak saya kan baru nih, saya newbie banget, baru belajar holistik itu di tahun 2021 akhir lagi gitu ya, di akhir-akhir gitu. Dan mungkin bagi sahabat holistik yang belum pernah belajar atau yang sedang belajar gitu ya, boleh dong Bu Mar kasih harapan dan pesan kepada kita semua deh, supaya kita bisa belajar nih dari yang ilmu holistik berkembang dari 2011 aja masih mau belajar sampai sekarang nih kita di pendalaman holistik ya, di pendalaman ketiga kita ini. Apa Bu boleh kasih pesan gitu? Iya, kalau untuk saya pribadi itu saya cuman ini ya, semakin belajar itu semakin bodoh. Dan saya ini berusaha untuk memantaskan diri karena orang-orang udah memanggil saya seorang terapis. Ya, seorang terapis itu kan harus banyak hal yang dipelajari kan, nggak asal-asalan juga, karena seperti yang tadi itu lagi kata-kata Pak Budi nancap lagi di kepala saya itu, ya, itu. Jadi saya berusaha memantaskan diri aja. Saya merasa bodoh. Ketika belajar itu bukan merasa pinter. Bahkan Pak Puji selalu bilang baca dan bacalah, kau akan menemukan yang tidak terbaca. Itu. Tapi waktu itu saya nggak paham loh Mbak. Suruh Pahamnya baca, kapan tuh? ya tak baca terus, tapi ya nggak menemukan apa-apa ya. Itu aja terus gitu. Ternyata udah ini, oh terpakai kok. Yo itu maksudnya Pak Puji. Oh itu ya Pak Eko. Gitu. Udah sekian lama lah, mungkin sekitar 2000 berapa itu. Udah sekian lama sampai saya belum bisa membaca apa yang tidak terbaca, belum bisa melihat apa yang tidak terlihat gitu ya kan, Bapak selalu sobek sampai ini. Itu saya agak curiga sobeknya bukan dibolak-balik gitu ya, mungkin dibawa ke dapur atau gimana kali ya. Iya sih, saya bener itu Mbak, bener apa kata Mbak ya tuh. Saya sampai ke dapur aja baca sampai ini. Apa sih maksudnya Pak Puji ya, suruh membaca, udah tak baca tapi kok nggak paham-paham. Gitu. Dibaca makin dibaca makin nggak mudeng gitu ya. Nggak mudeng, iya. Tapi gitu. luar biasa Bu Mar. Saya apresiat kepada Bu Mar yang sebegitu bertahannya ya. Saya aja wow juga ya ketika tahun 2021 itu mempelajari ilmu holistik gitu ya. Itu wow banget gitu bagi saya, dan terus terang saya sampai saat ini pun juga berusaha untuk mendalami lagi, dan makanya saya tuh senang banget ngobrol dengan murid-murid Bapak, terutama murid fosil gitu ya. Jadi saya punya istilah nih buat murid-murid Bapak yang lama itu namanya murid fosil gitu ya gitu ya. Jadi terima kasih Bu Mar atas waktunya untuk kita ngobrol seru nih ya kalau sama Bu Mar gitu. Tapi saya pengen Bu Mar kasih tahu ke sahabat holistik kalau memang ada yang mau terapi ke Bu Mar, misal punya keluhan sekedar mau konsultasi atau mau dilanjutkan follow-up terapi, kemana nih kita bisa menghubungi Bu Mar gitu? Oke, sahabat holistik, saya sekarang ada di Batam, bukan sekarang maksudnya. Nanti habis pendalaman materi ini akan kembali ke Batam. Kalau ada yang mau menghubungi Bu Mar, kalau ada yang mau menghubungi Bu Mar, saya ada cita-cita sih pengen punya klinik walaupun belum, mohon doanya semua ya. Insya Allah. Nah itu nanti hubungi dulu di nomor WA saya aja. Berapa WA-nya? Nomornya disebutin. Nomornya disebutin. Oke. 0823. Oke.
2257 4255. Catet para sahabat holistik, Monggo. bagi yang berada di Batam Iya. dan sekitarnya, boleh nyebrang-nyebrang dikit ke Singapura gitu ya. Iya. Yang mau terapi, mau konsultasi terkait keluhan apapun, silakan hubungi di nomor WA yang tadi. Iya. Dan insya Allah untuk konsultasi tak berbayar. Konsultasi gratis. nggak berbayar, sudah dideklar nih. Jadi Iya. silakan kirim foto lidah dan biasanya keluhan awal atau nanti kalau memang perlu di follow up, nanti Bu Mar akan menemui ya. Iya, berjanji, menemui. janjian Oke. lah ya. Mungkin di saya situ yang ya. harus datang atau pasien Atau yang- nanti kita doakan mudah-mudahan kliniknya cepet jadi. Amin. Nah nanti bisa Ini datang baru ke- cita-cita. Baru cita-cita. Baru Boleh dong cita-cita. kita mengafirmasi cita-cita Amin. kita gitu. Iya. Baik Bu Mar, terima Oke, kasih Mbak Aya. atas waktunya sahabat holistik. Oke. Demikian bincang-bincang saya, ngobrol saya dengan Bu Marginingsih dari Batam. Kalau nggak tahu sih sekarang masih mau bilangnya Bu Marginingsih asal Jogja di Batam gitu ya sekarang. Apa sih sebutannya? Iya itu aja. Iya, begitu sebutannya Teman-teman setiap saya hari dari gitu. Jogja, iya. Marginingsih Dan makasih dari- lagi ada nama baru, Iya. Fasil. Oh, Itu kebanggaan bagi saya. Luar biasa dari Tapi besok Besulas. bancaan ya. Iya, oke, bacaan untuk para murid-murid Bapak yang lama ya, namanya Iya. murid fosil gitu. Iya, Oke, oke. baik sahabat holistik, terima kasih. Kalau memang dirasakan video yang bincang-bincang tadi bisa menjadi inspirasi, bisa jadi pelajaran, silakan subscribe dan like. Tapi kalau memang tidak bermanfaat dan dikira tidak dibutuhkan, maka silakan juga dislike gitu. Oke, sampai ketemu lagi dengan Coach Aya Holistic Mindset Coach di ngobrol seru dengan murid-murid holistik di murid yang berikutnya. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Bu Mar, mudah-mudahan sukses ya warahmatullahi untuk cita-citanya ya. wabarakatuh. Oke, sampai ketemu Makasih. lagi. Oke.